Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Setio Pambuti, mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, program studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi review jurnal yang ditulis oleh Bapak Ilyas Masudin dengan judul Aplikasi Metode Value Engineering dalam Penentuan Alternatif Fasilitas Rumah di Perumahan. Artikel jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, analisa pembahasan, dan kesimpulan. Next, bagian abstrak. Abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, bisa kita lihat untuk abstrak ini terdapat 3 alinea dengan warna yang berbeda. Maksud dan tujuan penulis untuk membedakan isi kandungan tiap alinea. Alinea yang pertama berwarna hijau adalah sebagai latar belakang, dan yang kedua sebagai metode, dan yang ketiga sebagai hasil dan kesimpulan. Maka dari abstrak ini bisa dikatakan penyusunan abstrak yang benar. Pendahuluan. Masuk ke bagian pendahuluan, kita dapati bagian pendahuluan ada latar belakang di bagian alinea pertama, dan untuk permasalahan pada jurnal berada di alinea ketiga, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengetahui kebutuhan fasilitas rumah yang diinginkan konsumen. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan menekan biaya dan menaikkan performa produk. Untuk kritika review bab pendahuluan, saya rasa sudah pas, karena kata dalam pendahuluan ini tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Masuk ke bagian metode penelitian. Dari metode penelitian, penulis menggunakan 2 metode. Yang pertama fase informasi dan yang kedua adalah analisa kebutuhan. Dari fase informasi ini diharapkan penulis mendapatkan informasi tentang fasilitas perumahan yang diperlukan untuk studi rekayasa nilai. Fase ini meliputi survei perusahaan, identifikasi data, penyebaran kuesioner, menetapkan fungsi fasilitas perumahan. Kemudian analisa kebutuhan. Hasil yang didapat dari analisa kebutuhan ini akan berisi bobot atau nilai yang sesuai dengan hasil penyebaran kepada para responder, yaitu antara lain biaya pengadaan, kesesuaian bentuk, kenyamanan, keindahan, layout, dan tingkat kegunaan. Untuk critical review pada bab metode penelitian, saya rasa penulis sudah menyampaikan metode-metode dengan jelas dan akurat, sehingga bagi pembaca sangat mudah untuk memahami metode tersebut. Slide selanjutnya adalah analisa pembahasan. Di sini penulis menerapkan 3 tahap pada analisa pembahasan. Yang pertama yaitu tahap kreatif, kemudian tahap analisa, yang ketiga tahap pengembangan. Pada tahap kreatif, tahap ini akan dibangkitkan sebanyak mungkin alternatif pemecah masalah, yaitu desain dan metode pemecah masalah. Kemudian yang kedua, tahap analisa. Pada tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap alternatif desain yang telah berhasil dimunculkan pada tahap kreatif. Yang tahap pengembangan. Tahap pengembangan dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama perhitungan biaya implementasi, yang kedua penentuan nilai value. 3 tahap yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil perhitungan nilai fasilitas, kemudian diseleksi dan didapatkan 3 alternatif dari 7 alternatif yang telah dikumpulkan, dan diambil 1 alternatif yang terbaik. Alhasil alternatif pertama yang lebih direkomendasikan untuk digunakan sebagai perhitungan nilai fasilitas perumahan. Yang terakhir, kesimpulan. Setelah melakukan studi rekayasa nilai untuk meningkatkan nilai pelayanan fasilitas di rumah IKIP Tegal Gondo Asri, maka dapat disimpulkan: yang pertama, desain usulan terbaik tentang fasilitas perumahan di perumahan IKIP Tegal Gondo Asri setelah dilakukan perbaikan adalah
tempat ibadah 1 buah masjid, pos keamanan kecil di depan, penjagaan siang dan malam oleh 1 orang satpam, dan ronda tiap malam oleh masyarakat perumahan. Fasilitas air adalah PDAM, layanan kebersihan adalah tempat sampah dan 2 orang tukang sampah. Yang kedua, alternatif desain terbaik adalah alternatif 1 dengan performa sebesar 33,1429 dan peningkatan performa alternatif 1 jika dibandingkan dengan awal adalah 24, sekian persen. Yang ketiga, nilai desain fasilitas alternatif 1 adalah sebesar 1 dan nilai desain usulan terbaik sebesar 1,189 sehingga peningkatan nilai pelayanan alternatif 1 jika dibandingkan terhadap desain awal adalah 18,9%. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.